IHSG terus turun terus dan kita bisa melihat juga beberapa saham-saham juga apa namanya mengalami penurunan yang cukup besar juga ya. Dan Betul, betul. nah, ngomong-ngomong soal market yang lagi bearish nih, kalau dari Mas Jonathan sendiri, Mm-mm. sektor apa sih yang menjadi unggulan ketika kita lagi kalau dalam kondisi seperti saat ini? Oke, berarti sektor yang defensif gitu ya. Em, Mungkin kalau view dari kita sih, kalau sektor yang defensif saat ini mungkin bisa di banks dan juga mungkin consumer ya Pak. Kenapa banks? Pertama kan em, interest rate naik, mereka kok mendapat keuntungan dari margin yang ekspansif kan, dari NIM-nya mereka, net interest margin mereka. Itu satu. Terus yang kedua, kalau untuk yang consumer, kita ngelihat mereka kan cenderung nih demand-nya kan consumer kan mereka staple product nih. Jadi demand-nya cenderung lebih resilient nih Pak, lebih uh, overall masih cukup terjaga lah. Jadi untuk tahun ini untuk dari segi pertumbuhan pendapatan sih kita ngelihatnya relatif masih akan bertumbuh ya consumer walaupun mungkin dari segi margin ini yang perlu diperhatikan. Ini akan ada penurunan ya dikarenakan bahan bakunya yang harganya cukup tinggi saat ini. Oke. Dan mungkin saya akan kilas baik lagi, Mas, untuk terkait point of view untuk penjualan Lebaran pada tahun ini, mungkin di sektor Hmm. konsumer bagaimana, Mas Jonathan? Penjualan tahun ini sih menurut kita akan lebih positif ya Pak dibandingkan tahun sebelumnya. Pertama kita lihat dari COVID case di Indonesia, ini kan juga sekarang mungkin udah di bawah 500 ya. Walaupun setelah Lebaran juga kayak uh, ada naik sedikit lah, kayak sebelum Lebaran tuh di sekitar 200-an penambahan harian, sekarang di 400. Cuman overall masih relatif terjaga lah view kita. Jadi untuk Lebaran tahun ini tentunya dari segi COVID case yang udah semakin terkendali, mobility kan lebih baik ya. Jadi tentunya untuk di second quarter ini untuk performance dari saham consumer kita bisa expect lebih baik dari segi top line-nya. Cuman kalau dari segi bottom line mungkin kita lihatnya sih relatif masih akan tumbuh. Cuman marginnya akan tetap pressure sih mas. Terutama nanti di second half itu akan lebih kelihatan lagi pressure yang menurut kita. Oke. Dan tadi untuk dalam kondisi market bearish seperti saat ini, Mas Jonathan udah menyinggung sedikit beberapa sektor, yaitu salah satunya bank ataupun consumer goods. Dan menurut dari Mas Jonathan sendiri, masih layak nggak kita untuk mengkoleksi saham-saham yang ada di consumer goods? Dan apa aja sih resiko utama yang perlu diperhatikan pada sektor ini? Consumer goods ya. Ini kalau misalnya kita lihat beberapa saham sih, currently um, masih cukup oke sih untuk dikoleksi. Karena kita lihat juga kemarin ini kan mereka juga sempat mengalami penurunan juga dari segi hard share price-nya. Menurut kita jadi untuk terkait concern dari commodity prices yang terus meningkat ini udah price in sih mas. Um, Kalau menurut pendapat saya untuk consumer masih layak koleksi. Cuma mungkin portionnya kalau kalau banks ini by business model juga menurut saya lebih relatif lebih aman sih mas gitu. Dikarenakan memang demand kan pasti expand. Oke. Ini ada salah satu pertanyaan nih dari Kak Darmawan. UNVR gimana Bang Jo? Mungkin bisa Uh, dijelaskan sedikit nih salah satu kosong apa salah satu emiten yang cukup paling terkenal ya di consumer goods. Boleh boleh. Unilever ya. Kemarin sih di first quarter kan dari segi earnings di laba bersihnya nih kan ada di atas estimasi konsensus ya. Dan di estimasi kita juga sih sebenarnya. Cuman sih kalau misalnya kita breakdown itu emang lebih dikarenakan ada one off di mana mereka tuh terkait dari settle service fee agreement-nya. Jadi mungkin di next quarter sih kita expect untuk one off expense ini akan normalize ya. Jadi ya untuk operating marginnya juga akan normalize, jadi nggak akan setinggi kemarin gitu. Untuk tahun ini, untuk Unilever kita masih lihat sih, top line ini masih akan tumbuh, mungkin di sekitar mid single digit, mungkin 5%-an untuk pendapatannya, forecast dari kami. Dan bottom line juga kita ada forecast meningkat ya, seiring juga ada one of gain, sorry, jadi expense-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan di first quarter. Jadi untuk overall untuk full year ini kita akan lebih baik ya dibandingkan dengan tahun lalu.
Sebenarnya kita juga kemarin forecast naik sih untuk target price-nya dari Unilever. Kita forecast jadi di 5.300 ya target price kita untuk Unilever, sebelumnya di 3.700. Ya, Eh, Mas Jonathan sepertinya terputus. Oke, Ya, halo, jadi bisa diulangi oh, terkait Unilever, oke oke saya dari ulangin ya. Kak Jonathannya terputus. Em, Apakah jelas sekarang Ya, ya? mungkin sambil menunggu untuk sahabat-sahabat fans yang udah join Instagram kami, ya, udah masuk ya, Udah, udah lancar ya. udah. Tadi Baik. sampai mana ya yang keputusnya? Tadi ini terkait penjelasan proyeksi ke depannya terkait Unilever. Oh, oke. Unilever kita forecast untuk top line sih masih tumbuh, Mas. Sekitar mid single digit tahun ini. Dan untuk laba bersih, ini kita estimasi naik sih. Sekitar 16% dari forecast 16%. Jadi untuk pertumbuhan laba bersih kita forecast mungkin sekitar 20% tahun ini. Dikarenakan ada one off juga. One off. Ya, dan kita juga naikin forecast untuk target price kita ke 5.300 untuk Unilever. Ya. Eh, oke, buat ya, halo, Kak Jonathan. Halo, ya. Ya, oke, sudah bisa masuk lagi live Instagramnya. Aman ya. Udah. Ya, oke, tadi saya terputus. Oke, Kak Jonathan, tadi kan sempat udah membahas tentang Unilever nih. Ini ada Ya, ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Untuk saham konsumer yang tahan terhadap kenaikan suku bunga ada nggak, Kak? wah. eh Kalau ngomong saham yang tahan suku bunga ya, eh so far sih sebenarnya dari balance sheet mereka overall kan cukup resilient ya. Jadi menurut saya sih kalau dari adjustment kenaikan suku bunga ini nggak akan terlalu berdampak gimana dari segi overall performance dari company-nya. Karena dari balance sheet mereka cukup strong juga sih. Dengan net gearing yang cukup rendah relatively. Cuma kan tetap orang concernnya kalau misalnya let's say marketnya turun kan ya overall kemungkinan besar ya akan mengalami penurunan juga ya untuk pick-ups-nya gitu. Menurut saya sih. Oke. Berarti secara nggak langsung agak kena efeknya ya, walau untuk secara fundamentalnya mungkin nggak begitu berpengaruh ya. Ya, untuk menurut saya fundamentalnya sih tetap strong. Jadi nggak ada terlalu masalah sih walaupun suku bunga naik. Mereka punya resiliensi dari segi balance sheet juga cukup terjaga. Oke. Mungkin bisa dibahas untuk saham-saham yang lain dari Kak Jonathan yang masih ada di sektor consumer goods biar para sahabat fans mungkin bisa bertanya selain Unilever Hmm, maksudnya yang tadi sudah kita bahas kan oh, untuk oke. Unilever. So far sih kan baru yang earningsnya keluar paling Unilever terus kemarin Mayora. Ya overall sih storiesnya masih sama ya Pak. Mereka juga terimpact dari segi gross marginsnya. Nah untuk margin profitability dikarenakan overall commodity prices-nya masih cukup tinggi gitu. Dan overall ini masih inline sih dengan estimasi kami ya. Dan untuk tahun ini dari segi margin itu akan pressure sih. Sampai full year 2022 ini. Oke. Untuk sejauh ini apakah ada rekomendasi dan target-target mungkin bisa diulangi lagi Kak untuk saham-saham yang ada di consumer goods? Oke, Mungkin biar mungkin yang di sahabat-sahabat fans coverage bisa tahu. kita kali ya. Boleh. Mungkin yang di coverage kita di Unilever kita target price-nya di 5.300. Kalau Mayora kita ada di target price-nya di 1.700. Untuk ICBP di 11.000. Sebentar, coba saya cek. ICBP kita di 11.300 dan untuk INDF kita di
Di 8.850 targetnya. Dari beberapa saham-saham tersebut, kalau dari Kak Jonathan sendiri, apa jagoannya dari Kak Jonathan nih? Yang menurut Kak Topik Jonathan dari buat Panin mungkin. ini. Kalau ini sih Mungkin topik dari dari Panin boleh? Panin kita ada di ICBP sih Pak, karena kita suka dari mereka punya produk juga kan cukup stable saya di bahkan kayak kita semua pasti tahu Indomie gitu kan. Dan menurut kita sih untuk demand dari noodles segment dari ICBP sendiri ini masih cukup resilient dan market share dengan market share yang cukup leading juga, kita bisa expect untuk kemampuan mereka pass on dari segi kenaikan raw material prices ini akan lebih baik dibandingkan dengan competitors-nya gitu. Jadi mungkin kita topik saya di ICBP dengan target price tadi di 11.300. Ya. Oke, mungkin sahabat-sahabat Pans ada yang mau ditanyakan terkait saham-saham yang ada di sektor consumer goods. Mungkin bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti bisa saya bacakan dan langsung saya tanyakan kepada salah satu analis dari Panin Sekuritas. Oke, mungkin dari Kak Junata sendiri, jadi bisa dibilang kalau dalam kondisi seperti ini consumer goods masih oke ya untuk kedepannya ketika lagi dalam market yang cukup dalam ya penurunannya. Eh, Bisa dibilang ya mereka salah satu sektor yang cukup defensif gitu. Cuman yang perlu di take note mungkin dari segi portion karena dari raw material prices yang masih cukup concerning ya. Selain dari consumer goods kita juga ngeliatnya banks juga cukup defensif sih Pak gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Saham Soli, Pak. Ini Soli nggak Waduh, saya nggak cover sih, jadi cover saya nggak kayak ya? nggak Nggak ya? berani Nggak terlalu ya? banyak komen deh ya Untuk BP soal juga, Pak. Sepertinya nggak cover ya untuk saham-saham ini. iya, BP kayak dan kalau nggak cover gitu saya Soli ada ya. nggak bisa banyak komen sih Pak. Ya, ya mungkin bisa difokuskan kembali untuk sahabat-sahabat Pans. Kita fokusnya di sore ini tuh kita ngobrolnya untuk di saham-saham di consumer goods, mungkin seperti Unilever, Mayora, SCBP, INDF dan segala macam. Mungkin yang kita cover aja ya, jadi biar nanti pembahasannya nggak lebih terarah dan jadi nanti kita bisa lebih paham eh, untuk melakukan pendapat. Ini PTBA gimana Pak? Aduh, Wah, mungkin di luar apa Kak, di luar pembahasan dari apa sore ini karena kita fokusnya di consumer goods. Mungkin nanti next next acara nanti sahabat-sahabat Pans bisa gabung aja. Nanti siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di sektor-sektor yang nggak kita bahas di hari ini bisa dibahas di sektor di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oh ya, ini ada satu betul. pertanyaan, mungkin lebih general nih, Kak Jonathan. Analisa Oke, singkat aja buat baca fundamental perusahaan. fundamental ya. Mungkin yang pertama dibagi jadi dua aja kali ya, biar enak kita bahas dari segi income statement dan juga baru ke balance sheet. Mungkin kalau income statement kan kita perlu lihat dari segi margins mereka kayak apa sih, apakah masih cukup terjaga relatively. Uh, dan mungkin paling mudah kan kita lihat apakah top line ini masih bertumbuh dari pendapatannya bertumbuh dan juga ada dari margin apakah masih terjaga, apakah mereka bisa efisiensi. Kan mungkin ada beberapa margin-margin yang biasa sering dipakai ya kalau buat analisa. Misalnya kalau CSS consumer goods, kita bisa lihat dari gross margin, margin laba kotor gitu. Terus kita bisa lihat juga dari operating marginnya, terus ke net margin. Jadi mungkin tiga margin itu sih yang perlu cukup diliatin gitu. Basicnya gitu. Terus kalau mungkin untuk dari segi balance sheet, untuk dari segi neraca, mungkin kita bisa lihat dari segi net debt to equity ratio. Jadi itu buat lihat kalau misalnya tinggi ini kan kurang bagus ya, karena kan kalau debt tinggi ini secara nggak langsung ini juga bisa membebani nih dari segi mereka punya laba bersih ke depannya karena kan beban bunganya menjadi tinggi gitu. Jadi mungkin itu sih Pak yang basic-basicnya untuk bisa melihat dari segi fundamental sebuah perusahaan. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya. Ini dari Kak Vindi, sentimen positif consumer goods apa sekarang? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Kak Uh, Jonathan. Sentimen positifnya menurut saya tahun ini itu better mobility ya.
Untuk top line mereka pasti akan tumbuh. Terus dari festive season untuk Lebaran tahun ini, itu kan lebih baik ya mobilitasnya dibandingkan dengan yang tahun kemarin gitu. Jadi dari menurut saya itu sih jadi penopang utamanya untuk consumer goods. Dan mereka juga kan barang-barangnya cukup staples gitu demandnya, staples produk. Jadi dari segi demand harusnya lebih resilient sih Pak Vindi. Gitu. Oke, mungkin untuk live Instagram kita kali ini pembahasan untuk sektor consumer goods mungkin cukup. Nanti kalau ada sahabat-sahabat PANS yang masih mau menanyakan lagi terkait bisa ya. Nanti buat sahabat-sahabat PANS yang masih mau menanyakan ataupun nanti baru kepikiran mau menanyakan apa terkait saham-saham yang ada yang di sektor consumer goods bisa nanti langsung DM Instagram kami dan nanti akan kami sampaikan kepada analis yang melakukan cover pada saham tersebut. Oke, untuk sore ini, oh mungkin satu lagi, Kak Jonathan, Ya, ICBP dengan kenaikan gandum bermasalah tidak, Pak? sorry, ICBP dengan kenaikan gandum. Dengan, nah, Betul. Forecast kita dari segi margin relatif semua akan pressure sih, Pak. Jadi tentunya kalau ditanya apakah bermasalah, menurut saya akan impacted dari segi margin ya, pasti kalau itu. Karena kalau kita lihat kan soaring commodity price ini signifikan banget naiknya ya. Jadi pasti akan mengalami terdampak lah gitu untuk dari segi bottom line-nya tahun ini. At least kalau mungkin bottom line ini bisa di mitigasi dari segi top line yang meningkat gitu. Cuman dari segi margin overall masih pasti akan pressure tahun ini.